Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Bertumbuh Bersama di dalam Kristus. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada pagi ini. Kami dapat menikmati firman-Mu kembali. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus memberkati hati, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan kuduskan, supaya kami dapat memahami firman-Mu, terlebih lagi supaya kami dapat hidup di dalam segenap firman Tuhan itu. Buatlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dalam firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Tetapi secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bertepatan dengan masyarakat dan bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, kalau kita berbicara masalah kemerdekaan, apa pengertian kita tentang kemerdekaan itu sesungguhnya? Di dalam kamus bahasa Indonesia, kemerdekaan itu adalah bebas. Kemerdekaan itu adalah tidak terikat. Kemerdekaan adalah terlepas dari suatu tuntutan. Nah, kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang ataupun bagi sebuah bangsa. Karena itu orang berusaha untuk bisa keluar dan merdeka dari segala macam tuntutan dalam kehidupannya, bahkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan itu adalah sebagai bentuk suatu kebebasan hidup tanpa halangan. Kemerdekaan seperti bebas untuk mengekspresikan keinginan kita. Ya, kemerdekaan bisa juga kebanyakan orang memahaminya bebas untuk menyalurkan aspirasi kehidupannya. Tapi Alkitab mengajarkan kita saat pagi ini bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati itu sesungguhnya. Apakah kemerdekaan yang sejati itu? Nah, firman Tuhan mengatakan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Jelas, yaitu kemerdekaan di luar Kristus. Itu sebabnya Alkitab ini katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini menjelaskan bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan yang sejati itu sesungguhnya. Jadi kemerdekaan yang sejati artinya kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sempurna. Nah, ayat 1a tadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka dikatakan. Jadi Paulus di sini bermaksud untuk menegur jemaat di Galatia. Jika mereka masih hidup dalam mengharapkan keselamatan itu melalui
adat istiadat, melalui budaya dan tradisi-tradisi, melalui melakukan tuntutan hukum Taurat, maka inilah tandanya bahwa mereka sesungguhnya belum merdeka. Mereka belum memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi Paulus menegur jemaat di Galatia ini karena mereka melakukan tuntutan agama secara legalistik. Mereka berharap dengan melakukan sunat lahiriah, taat melakukan hukum Taurat, taat melakukan upacara-upacara legalistik keagamaan, maka mereka akan selamat. Itu sebabnya Paulus menegur mereka. Dalam ayat yang keempat, masih pasal yang kelima ini, ayat yang keempat mengatakan, kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Alkitab berkata bahwa kita semua telah berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kenapa? Karena kita semua telah berbuat dosa. Jadi kita berada di bawah pengaruh pimpinan belenggu ikatan dosa. Kita telah menjadi hamba dosa. Kita hanya taat kepada apa yang menjadi keinginan dosa. Jadi dosa itu telah memperbudak manusia. Dosa itu telah mengikatnya dan membelenggunya. Sehingga dia tidak berdaya untuk merdeka. Jadi karena itu, bagaimana supaya kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa? Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati itu? Yang pertama adalah kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati apabila Kristus telah memerdekakan kita. Dengan kata lain, hanya dengan karya Kristus saja, maka seseorang bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan itu hanya ada di dalam Kristus. Kristus membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu karya Allah yang sangat sempurna untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Supaya kita menjadi orang yang merdeka. Jadi melalui kematian Kristus di Golgota itu yang membuat kita menang atas kuasa maut. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10 ayat yang ke-45 itu, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan pengorbanan Kristus menggantikan kita di Golgota, maka kita memiliki kemerdekaan yang sejati itu. Jadi kemerdekaan yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan anugerah Tuhan Yesus yang begitu besar yang telah Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus dan layaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena karyanya, karena kasih dan anugerahnya membuat kita dibebaskan, membuat kita merdeka dari belenggu, dari ikatan, dari hukuman dosa itu. Kita sudah bebas dari penjajahan dosa oleh karena Kristus telah memerdekakan kita. Pembebasan yang kita peroleh ini merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya. Itu sangat mahal harganya. Seharga dengan darah Yesus Kristus yang tertumpah di Golgota. Supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati, Kristus telah memerdekakan kita. Yang kedua, kemerdekaan yang sejati itu harus kita
pertahankan. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya telah yakin telah dimerdekakan oleh karya Kristus di Golgota bagi kita, maka selayaknya lah kemerdekaan itu harus dipertahankan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus harus dipertahankan. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Pertanyaannya, apakah orang lain melihat Kristus hidup dalam kita? Apakah tetangga-tetangga kita telah melihat pola hidup kita sebagai orang yang telah dimerdekakan? Atau justru kita sama saja dengan mereka? Gaya hidup kita, tutur kata kita sama dengan dunia ini. Kata-kata yang tidak menjadi berkat. Itu bukan tandanya bahwa kita telah dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu harus kita pertahankan sebagai orang yang telah dimerdekakan. Jadi sesungguhnya kemerdekaan itu membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sejati yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita. Merdeka bukan berarti kita bebas merdeka untuk berbuat dosa. Tapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Merdeka untuk berbuat kebenaran. Merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17 dan 18. Karena itu dia katakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau lagi menjadi hamba dosa. Hiduplah sebagai orang yang telah merdeka dari dosa. Karena itu pertahankanlah kemerdekaan Kristen kita. Pertahankan kemerdekaan rohani itu. Iman kita harus dipertahankan. Orang yang telah merdeka dari dosa, dia tidak akan menyerahkan dirinya diperbudak oleh dosa. Oleh sebab itu, mari kita mempertahankan kemerdekaan itu. Dan mengisi kemerdekaan itu dengan kehidupan-kehidupan kita, praktek hidup kita, contoh dan teladan perbuatan kita, pelayanan kita kepada orang lain, dengan penuh kasih Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah dimerdekakan, kita harus membawa dampak yang sangat besar. Dampak yang baik, dampak yang positif bagi masyarakat di sekitar kita. Di mana mereka masih terbelenggu, masih terjajah oleh dosa. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita. Menjadi berkat bagi sesama. Supaya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Yang pertama tadi, Kristus telah memerdekakan kita. Dan yang kedua, dan kemerdekaan itu harus kita pertahankan. Dan kehidupan yang suci dan yang benar. Menjadi berkat teladan bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk hidup di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Karena Kristus telah memerdekakan kami. Mampukan kami supaya kami mempertahankan, mempertanggungjawabkan kemerdekaan Kristen yang kami miliki itu. Menjadi berkat, menjadi contoh, garam dan terang di mana kami berada.
Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bertumbuh dalam firman-Mu. Bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam program bertumbuh bersama di dalam Kristus di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.